Hai, jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Di episode kali ini, saya punya informasi yang cukup penting untuk diketahui. Dan kalau sudah lihat preview di depan ini, artinya kita akan bahas tentang hasil pengecatan yang saya lakukan di episode sebelumnya, di mana saya pernah lakukan pengecatan kolam ikan dengan produk cat kolam yang saya katakan cukup ekonomis, tapi punya kualitas mantul. Link ada di pojok kanan atas buat yang belum nonton. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, kasih like dulu dong. Dan klik tombol subscribe bagi yang belum. Oke, saya tungguin. Nah, kalau sudah, selamat bergabung dengan komunitas Oki Noisy. Di channel ini Anda tidak sendirian kok, karena ditemani mereka yang mungkin sama dengan Anda seprofesi, yakni para pengusaha sukses, karyawan atau pegawai teladan, produsen cat, kontraktor lantai, penikmat dekorasi, mahasiswa yang akan lulus cum laude. Yang belum kesebut tolong bantu tambahkan di kolom komentar ya. Tanpa basa-basi lagi, ini dia pembahasan Oki Noisy di episode kali ini. Nah, Anda bisa melihat langsung ikan-ikan koi saya aktif bergerak di kolam baru. Sedikit saya akan jelaskan tentang sistem kolam ikan ini. Aneh apa unik ya? Ada chamber, tapi kok pakai ember filter? Nah, semestinya di sini ada aliran air yang masuk ke chamber 1. Karena kemarin habis hujan, jadi airnya saya kurangi. Total ada 3 chamber, tidak diisi media filter, tapi fungsi chamber ini adalah untuk menyaring kotoran di permukaan air. Baik itu sisa makanan ikan, daun, pokoknya akan masuk ke chamber 1. Dari chamber 1 ada pipa yang mengalir ke chamber kedua. Jadi sisa kotoran tidak terbawa ke chamber 2, yang selanjutnya dengan lancar akan dibawa ke chamber 3, di mana berisi pompa yang menyedot air bersih ke ember filter. Di dasar kolam agak kotor pasir. Kok bisa ada pasir? Jadi gini, kolam ini outdoor, dan kalau hujan, air dan debu dari atap asbes akan langsung terjun bebas ke kolam. Di sini juga ada pompa kecil untuk membuat arus di kolam, juga sekaligus mendorong kotoran ke lubang penyaringan. Disebut lubang apa ini ya? Black hole ya. Kotoran yang ada di dasar seperti kotoran ikan, debu pasir akan tersedot ke black hole ini. Dasarnya memang agak kotor, cuma airnya cukup jernih lah ya. Dari angle ini bagus juga sih penampilan kolamnya. Mungkin efek tanaman hiasnya kali ya. Menurut Anda gimana? Komen. Nah, kita masuk ke topik utama. Ini loh hasil pengecatannya buat yang penasaran. Ini bukan salah produknya, tapi yang ngecatnya. Saya sempat sampaikan kalau saya sedang bereksperimen mengecat di kondisi permukaan yang baru 3-4 harian kering. Artinya, secara teknis belum ready permukaannya. Dan bener aja tuh, ngelotok pas disiram air. Ini juga karena saya baru melapis dalam 2 layer sih. Data teknis produk menyarankan yang sebaiknya adalah mengaplikasikan dalam 3-5 layer. Saya juga mau kasih saran, sebaiknya jangan aplikasikan cat di pagi hari ya. Mulai ngecat di jam 11 deh amannya. Jadi biar juga pengeringannya terbantu matahari. Nah, kalau sudah terlanjur begini gimana dong? Ya lapis lagi, tutup permukaan yang lotok tadi. Anda bisa langsung menerapkan cat baru di atasnya, atau sebaiknya amplas dulu pada bagian yang lotok, kemudian bersihkan dan cat ulang. Biarkan mengering sempurna dalam beberapa hari sebelum diisi air. Saya punya tips untuk membuat kolam lebih ramah ikan. Di tangan saya ada produk yang disarankan oleh banyak pembudidaya ikan. Namanya EM4. Sebentar, please jangan peduli kuku saya yang kotor. Ini saya habis ngebengkel, jadi ada sisa oli yang nyangkut di kuku. Oke, lanjut ke EM4. Ini adalah biang mikroorganisme. Campurkan ini ke air sesuai dosis yang dianjurkan. Anda bisa cek sendiri di botolnya. Kalau saya biasanya mencampurkan 1 tutup botol ke dalam 500 ml air
dan baru saya tuangkan ke kolam di malam hari ya, supaya bakteri baiknya nggak kepanasan matahari. Cie, perhatian bakteri. Diamkan kolam dalam beberapa hari sebelum diisi ikan. Bakteri baik ini sangat membantu mengurai kotoran ikan nantinya. Oke, ini bonus. Saya menaruh beberapa tanaman hias di dekat kolam, bukan tanpa alasan. Si bambu air ini difungsikan sebagai media filter untuk menyaring zat berbahaya di air kolam. Lalu ada tanaman yang berfungsi mengusir nyamuk. Apa hubungannya ya? Oh iya, ada. Supaya nggak ada pertumbuhan jentik nyamuk di sekitar kolam, di sekitar filter maksud saya. Dan sisa tanaman hias lainnya mungkin akan saya jelaskan lebih mendetail, lebih mendalam di episode selanjutnya. Jadi pastikan untuk subscribe buat yang belum. Kasih like jika Anda merasa ini bermanfaat, juga jangan sungkan untuk menyebarkan ke medsos Anda.